Oke, Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah minggu yang ketiga di mana kita berkumpul di rumah masing-masing dengan keluarga kita masing-masing, karena kita sebenarnya berada di dalam satu keadaan di mana mendorong kita untuk cuma berada di rumah masing-masing untuk bersekutu bersama-sama dengan keluarga kita, karena kita menuruti amanat daripada ataupun perintah daripada kerajaan, di mana kita berada pada masa ini, kita berada di dalam perintah kawalan pergerakan atau PKP. Dan tentunya saat ini adalah saat-saat yang paling sukar bagi setiap pribadi kita, karena kita terpisah daripada keluarga besar, kita terpisah dengan jemaat yang lain, dan itu membuatkan ada di antara kita mungkin yang menganggap ini sebagai ringan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah tertanam hatinya ada Tuhan Yesus, di dalam hatinya ada sukacita, maka tetap kita mengadakan kebaktian bersama-sama. Oleh sebab itu, saudara-saudari, hari ini saya suka mengambil satu renungan yang terambil daripada kitab Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13. Matius pasal 26 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13. Matius 26 ayat 6. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, 7, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli tualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Ayat 8. Melihat itu, murid-murid besar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Ayat 9. Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memisahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadamu." Ayat 11. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ayat 12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhmu, ia membuat satu persiapan untuk penguburanmu. Ayat 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana sejak Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Dan sebenarnya ayat ini waktu saya mulai untuk mempersiapkan renungan keluarga kami untuk pagi hari ini, saya berbicara kepada Tuhan, katakanlah sesuatu kepada kami supaya itu dapat memberikan kami kekuatan dan memberikan kami satu inspirasi di dalam keadaan kami pada masa ini. Sebab kita tahu bahwa masa-masa ini adalah saat-saat yang paling sukar menurut Alkitab, di mana saat-saat sukar itu merupakan penyaringan iman bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, dan saya menganggap bahwa ia adalah penyaringan untuk iman di dalam keluarga kami masing-masing, di dalam keluarga kami pada masa itu. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan katakanlah sesuatu kepada keluarga kami, dan supaya keluarga kami dapat dibentuk, keluarga kami dapat menerima pembentukan daripada keadaan yang menimpa setiap orang pada saat ini di seluruh dunia, dan kami tidak kecuali kami di dalam keluarga kami juga. Dan waktu ini adalah saat yang sukar bagi kita, sebab jemaat, seperti yang kita tahu bahwa jemaat kita semua tidak dapat lagi mendengar khotbah poin-poin yang sangat cantik daripada kita punya pastor ataupun daripada pemimpin-pemimpin, karena biasanya mereka mengupas
firman Tuhan, dan akhirnya kalau sekarang ini kita dengan keadaan kita sendiri, dengan renungan kita sendiri, tidak ada lagi poin-poin yang menarik yang kita harap dapat kita dengar daripada pemimpin, daripada pastor kita. Demikian juga dengan tim pujian penyembahan yang mempunyai tim pujian penyembahan yang dapat memimpin kita untuk mendekat kepada Tuhan. Tetapi kita berada di rumah dan cuma dengan keluarga kita sendiri, dengan suara anak-anak kita, dengan suara istri kita, di sekitar kita, di sekeliling kita. Tetapi dalam keadaan yang begini, sebenarnya Tuhan tetap berbicara. Dalam keadaan seperti ini Tuhan tetap berbicara. Dan pada pagi hari ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan berbicara kepada saya tentang ayat ini. Waktu saya berdoa kepada Tuhan dan minta satu firman atau minta satu rema daripada Tuhan, apa yang kami akan terima daripada Tuhan untuk pagi hari ini. Jadi Tuhan mengingatkan saya tentang perempuan berdosa. Perempuan ini yang telah datang kepada Tuhan Yesus dan memecahkan dan mencurahkan minyak wangi kepada Tuhan Yesus. Tapi sebelum ayat itu, saya juga sebenarnya pembacaan saya agak panjang, dan sebab sedang mencari-cari apakah sebenarnya yang Tuhan mau beritahu khusus kepada keluarga kami. Dan sebelum itu Tuhan Yesus berbicara di sini tentang akhir zaman. Kalau kita lihat daripada pasal 24 dan 25 itu bercerita tentang akhir zaman. Berbicara tentang permulaan, tanda-tanda, dan sehingga dia mengatakan segala sesuatu itu harus terjadi, tetapi satu orang pun tidak dapat menentukan hari dan waktunya, termasuk anak manusia, katanya. Jadi saya yakin bahwa perempuan ini juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengatakan perkataan-perkataan seperti itu. Dan sehinggalah 2 hari sebelum hari raya Paskah, 2 hari sebelum hari raya Paskah, Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan juga orang-orang yang berada di situ mendengar perkataan Tuhan Yesus. Dan oleh karena perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu, maka perempuan ini berdiri di belakang Tuhan Yesus. Lalu selepas Tuhan Yesus membicarakan perkataan-perkataannya ataupun kata-katanya kepada murid-murid, lalu perempuan ini mencurahkan minyak wanginya di atas kepala Tuhan Yesus. Dan kalau saya coba Google minyak yang telah dicurahkan oleh perempuan tersebut kepada Tuhan Yesus, sebenarnya minyak ini bukannya minyak yang murah, tapi minyak yang mahal, yaitu bernilai lebih kurang kira-kira mengikut murid-muridnya kira-kira 300 dinar. Seumur hidupnya dia menabung, ditabungkan khusus untuk minyak wangi ini, untuk memperoleh minyak wangi ini. Dan saya percaya bahwa minyak wangi ini digunakannya waktu dia di dalam karirnya dahulu. Kita tahu karirnya adalah seorang pelacur, dan saya pikir dahulunya minyak wangi itu dia gunakan waktu dia di dalam karirnya, di dalam pekerjaannya itu dia gunakan itu. Tetapi pada waktu dia mendengar perkataan kebenaran daripada firman Tuhan, kebenaran daripada kerajaan surga yang dia telah dengar selama dia mengikuti Tuhan Yesus, maka dengan tidak ragu-ragu lagi dia katakan harta yang tidak ada sudah padanya, hanya itu yang dia rasa dia simpan seumur hidupnya, yang dia banggakan selama ini, maka dia curahkan di atas kepala Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang kita mau sentuh pada hari ini, karena saya suka untuk mengajak kita untuk merenungkan ada 3 perkara dalam hal ini. Sebenarnya banyak perkara yang kita akan belajar daripada sini, daripada firman ini, tetapi saya cuma menarik 3 perkara saja. Yang pertama, perempuan itu menyadari bahwa hari itu adalah hari yang amat berharga karena ia menganggap ia adalah kesempatan terakhir baginya. Karena hari itu dia tahu hari raya Paskah,
Hari itu adalah hari mereka berkumpul bersama-sama, dan oleh karena mendengar setiap perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang begitu menusuk hatinya, maka dia rasa masa itu dia seperti kita yang baru kita mengenal Tuhan Yesus. Baru kita kenal dia dan kita tidak apa-apa, melainkan dengan air mata kita, dengan hati kita yang hancur, kita datang kepada Tuhan Yesus. Dan perempuan ini pun sama. Hari itu dia merasa bahwa benar-benar ada kehadiran Tuhan di dalam dirinya, sehingga dia merasakan bahwa seluruh jiwa dan raganya dia mau serahkan kepada Tuhan. Dan dia tidak punya apa-apa, di dalam hatinya dia tidak punya apa-apa, melainkan harta yang dia ada itu adalah minyak wangi yang dia ada, yang dia simpan seumur hidupnya, lalu dituangnya kepada kepala Tuhan Yesus. Tapi bagi kita yang masih ada di sini pada hari ini, persoalannya, adakah kita benar-benar sadar tatkala kita berada di saat-saat sukar, terkunci di rumah kita masing-masing? Adakah kita sadar bahwa kita masih dapat menghargai hari-hari keberkatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Adakah kita sadar bahwa segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini, kasih setia Tuhan yang menjagai kita sampai hari ini, adakah kita sadar semuanya itu dan menganggap dia adalah harta yang Tuhan telah berikan kepada kita dan menghargainya? Seperti mana perempuan berdosa tadi yang datang kepada Tuhan Yesus, dia adalah orang yang berdosa, tapi menghargai apa yang dia telah dengar daripada Tuhan Yesus, dan dia sanggup memecahkan itu di kepala Tuhan Yesus untuk dicurahkan kepada Tuhan Yesus, karena hanya itu yang dia dapat berikan. Adakah hati kita dapat memberikan segala kebanggaan kita, segala keegoan kita, segala apa yang kita miliki hanya untuk Tuhan Yesus? Dan yang kedua, diri kita sendiri adalah harta kesayangan sebagai lambang kebanggaan yang siap dikorbankan menjadi persembahan seutuhnya kepada Tuhan. Cuma persoalannya, adakah sayang dan kebanggaan kita masih diikat kepada harta yang fana, harta yang ada di luar, harta yang kita kumpul setiap hari dan yang boleh hilang dengan sekelip mata? Atau kita siap menempatkan Yesus sebagai harta yang paling besar di dalam diri kita, harta yang tidak dapat dinilai di dalam diri kita? Itu persoalan dia yang harus kita jawab sendiri masing-masing di dalam hati kita masing-masing ketika ini. Sebab seperti yang kita tahu bahwa keadaan di seluruh dunia pada saat ini sedang mengalami kesukaran, dan kita juga mendengar di media-media bagaimana korupnya keadaan. Dan ada juga berita yang sangat menyedihkan yang kita telah dengar, beberapa cerita yang menyedihkan di mana keadaan terjadi di Italia, di mana ada mereka menghamburkan duit mereka, uang mereka ke jalan-jalan, karena duit mereka itu ataupun harta yang mereka ada itu dia tidak dapat membeli orang kesayangan mereka. Mereka hanya melihat orang kesayangan mereka, anak mereka, ibu bapak mereka pergi begitu saja, walaupun mereka ada duit yang banyak, karena mereka tidak dapat merawat mereka dengan duit. Mereka tidak dapat menyelamatkan mereka dengan uang yang mereka ada. Jadi, saudara-saudari, pertanyaan sekarang ini, di manakah kita letakkan kebanggaan kita masa ini? Apakah kita serahkan kepada Tuhan atau kita letakkan kepada harta yang fana? Dan yang ketiga yang harus kita renungkan, ataupun yang ketiga yang saya dapat renungkan daripada ayat pembacaan kita sebentar tadi, di mana orang yang memahami kebenaran akan memecahkan tradisi mentaliti kepura-puraan. Karena kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu selama ini mereka mendengar pengajaran Tuhan Yesus, mereka mendengar, mereka memperhatikan mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi mereka cuma sebagai penonton, mereka cuma menontonnya dan mereka coba memahaminya, mereka coba untuk
memahami segala apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi mereka tidak dapat mengecapinya, mereka tidak dapat menikmatinya. Sehingga kan apa yang terjadi? Sehingga kan mereka tidak mengerti apa yang perempuan tersebut lakukan kepada Tuhan Yesus. Minyak wangi itu dari satu sisi mereka mengumpamakan bahwa minyak wangi itu tidak layak diberikan kepada Tuhan Yesus, dan dia lebih layak untuk diberikan kepada orang miskin. Dia lebih layak untuk dijual dan diberikan kepada orang miskin. Itu mentality mereka yang pertama. Tetapi saya juga yakin yang kedua, Tuhan Yesus menilainya bahwa itu adalah harta yang paling besar pada perempuan tersebut, yang dia hancurkan, dia berikan semuanya untuk Tuhan Yesus. Jadi ada dua perspektif di sini. Jadi kita tahu, untuk memahami semuanya ini, untuk memahami apa yang Tuhan Yesus mau beritakan kepada kita pada hari ini, poin yang ketiga, orang yang benar-benar memahami kebenaran akan memecahkan tradisi mentaliti kepura-puraan. Pikiran murid-murid Yesus masih dibelenggu dengan tradisi mereka sebagai orang Yahudi, mengikut kepercayaan mereka. Karena di dalam hati mereka nilai kemuliaan Tuhan Yesus mereka letakkan cuma 300 dinar. Sangat-sangat menyedihkan. Tetapi Tuhan Yesus menilai minyak wangi yang telah dihabiskan untuk dirinya itu adalah suatu upacara penghuburan, mempersiapkan suatu upacara penghuburan. Nyawa Tuhan Yesus sendiri yang diberikan kepada dirinya. Jadi itu pelajaran yang kita dapat, dan khusus untuk keluarga kami, karena kami tahu bahwa memang tidak ada lagi harta yang lebih besar selain daripada Tuhan Yesus di dalam keluarga ini. Di pagi ini mari kita sekali lagi pikirkan bersama, penghayatan dan kefahaman kita tentang firman Tuhan tidak menentukan nilai apa-apa tanpa diterjemah di dalam perbuatan kita. Sebaliknya, penterjemahan melalui perbuatan untuk meresponi penghayatan dan kepahaman kita tentang firman Tuhan itu adalah nilai ukuran ataupun nilai sebenar sebuah hati yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam firman ini. Sekian untuk pagi hari ini, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam kebaktian bersama keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai, shalom. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kami beribadah walaupun di dalam grup yang kecil buat keluarga. Ya, Anda semua dimanapun Anda berada. Dan kami mengucapkan selamat beribadah